Terima kasih masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, sebelum melanjutkan dialog, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Susno Duaji ya, sudah bergabung bersama kami. Cuma beliau harus melanjutkan perjalanan. Betul sekali. Dan melanjutkan pertanyaan kepada Bang Andi Aswan, berbicara soal pansos, ini saat ini kayaknya banyak yang nempel pansos nih kayaknya ya. Pak Jokowi ya, dari jasa, skripsi, KKN sekarang. Bagaimana kemudian tanggapannya? Ya ini kan permainan ini umpan lambungnya begitu berkali-kali nih umpan liar lambungnya. begitu Liar kan kayak begitu kan. Ya banyak juga memang saya katakan kenapa pansos ini yang memanfaatkanlah situasi panjang ini bagaimana ya mencuri-curi waktu untuk bisa menimbulkan suatu sensasi ya di negeri ini yang notabene itu omong kosong semua istilahnya gitu. Oke. Jadi pada dasarnya apa yang terjadi situasi kita ini ya mestinya juga berdasarkan data dan fakta yang ada gitu. Coba lihat ya kan Pak Rismon gitu kan, karena dia merasa ya kuat-kuat dia adalah ahli ya digital forensik, tapi gaya dan sikapnya seperti penyidik ya. Dr. Tifa juga begitu kan. Dia datangi tempat KKN ya kan, dia mengatakan bahwa ini tahun 2000 nih desa ini baru ada ya kan. Dibantahkan langsung oleh siapa? Oleh sekretaris desa itu sendiri. Ini ada bukunya loh, buktinya tahun 1954 ya kan. Itu terbantahkan semua. Kedua, di kedaulatan rakyat ya kan. Kita pernah ribut-ribut nih, Dr. Tifa mengatakan itu adalah rekayasa dan bohong sama sekali. Karena mestinya itu tulisannya pasa, bukan puasa. Ya pada tanggal 18 Juli itu. Dr. Rismon datang ke Kedaulatan Rakyat, dibuka tuh digitalnya kan. Oh tulisannya puasa. Ini membantahkan lagi apa yang dilakukan Tifa. Pertanyaan saya, jangan-jangan ada sesuatu secara psikologis terhadap mereka itu gitu. Apakah ini kebencian yang dibalut mencari kebenaran? Kalau buat saya itu adalah pembenaran atas argumen-argumen dia sehingga membuat opini publik ya untuk percaya kepada mereka, tidak berdasarkan data dan fakta. Itu Mas Philip. Tanggapannya Pak Herman, apakah benar ini kebencian yang dibalut dengan mencari kebenaran, Pak? Kalau saya lihat ya dari bincang-bincang kita, mereka murni untuk melakukan penelitian, murni untuk melakukan riset ya atas itu. Karena mereka kan seorang peneliti, artinya kayak Rosuryo, Dr. Tifa, terus siapa yang dari Jepang itu. Jadi memang mereka, Pak Rismon itu memang seorang peneliti. Ya kalau saya wajar-wajar saja, karena Jokowi ini kan mantan presiden, artinya karena ada persoalan hukum yang pernah dipersoalkan oleh TPUA itu, masalah ijazahnya itu, akhirnya ya mereka melakukan penelitian. Dr. Tifa itu pemilih Jokowi loh, jangan salah loh. Waktu pemilih itu, dia pemilih Jokowi dan dia karena dia bangga ada alumni UGM yang menjadi presiden. Tapi kenapa akhirnya berbalik? Tapi setelah dia teliti, wah ini nggak benar katanya kan gitu. Dia menemukan itu ya, kalau menurut saya sah-sah saja. Kenapa? Mereka sebagai peneliti ya sah-sah saja mereka melakukan penelitian untuk itu. Saya lihat tidak ada motivasi lain kecuali untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, sehingga jangan sampailah kita dibohongi gitu loh terlalu jauh bahwa seorang presiden. Nah ini buat pembelajaran pemimpin-pemimpin berikutnya. Ya kalau mau jadi pejabat ya ijazahnya asli lah, jangan bohong-bohong. Tapi pembuktian gitu seperti apa yang diharapkan Bang? Karena Barreskrim sendiri sudah melakukan uji laboratorium forensik mengatakan identik, tapi masih belum puas. Kemudian skripsinya juga dipermasalahkan, KKN-nya juga kemudian diungkit-ungkit. Pembuktiannya seperti apa yang diharapkan oleh Roy Suryo CS? Ya itu pembuktian. Kalau hasil laporan kan saya sudah bilang tadi bahwa hasil laporan itu baru sepihak dari karena tidak dilakukan secara transparan. Nah itu kita sudah tim TPUA itu sudah meminta permohonan ulang untuk dilakukan secara transparan. Artinya gitu. Nah ini terlepas dari itu, nah mereka ini kan sebagai peneliti, sebagai pengamat, Rosuryo, Dr. Tifa dan Simon itu menurut saya mereka adalah anak bangsa yang cerdas ya, yang pintar, wajar-wajar saja mereka. Apalagi Dr. Tifa, dia dulu pengagum Jokowi, bahkan memilih Jokowi. Tapi kata Bang Andi,
pansos, Bang. Iya, tapi kan dulu setelah ketahuan dia meneliti, dia neliti karena kepintaran dia ya, dia membuktikan, dia menemukan bahwa itu ijazah itu palsu gitu loh, menurut mereka. Nah itu. Pak Herman, ini kan sudah ada 6 laporan yang akan ditangani oleh Polda Metro Jaya terkait dengan pencemaran nama baik, kemudian penyebaran berita bohong, penghasutan. Lalu langkah atau upaya yang dilakukan oleh tim dari Roy CS seperti apa? Ya kalau kita tetap mendampingi klien kita, ya kalau memang itu naik ke tahap penyidikan, ya kita akan siap hadapi itu semua. Tapi sekali lagi saya ingatin bahwa tidak segampang itu gitu loh. Tidak semudah itu begitu naik langsung penyidikan. Saya bilang harus ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kalau bahasa hukumnya itu inkrah. Berarti harus menunggu hasil putusan dari Pengadilan Negeri Surakarta, begitu ya? Surakarta, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Mahkamah Agung, ya bahkan sampai PK. Itu baru inkrah. Nah kalau itu belum selesai ya nggak bisa. Polda Metro nggak bisa naik tuh perkara. Karena harus jelas dulu secara hukum. Gitu. Belum bisa Masih lama nih penyelidikannya. Masih lama, panjang, ceritanya panjang. Kan itu sudah membuktikan kan. Kalau ditunjukkan kata siapa Hauzinuddin itu ya udah selesai itu kalau udah asli. Ini kan enggak. Artinya memang sudah perencanaan ini. Apa motivasinya? Kan belum dijawab sebetulnya motivasinya apa kan. Kedua, apakah ini ada rencana memang ingin ya mendistraksi kerja dari Pak Prabowo dan Gibran dalam menjalankan pemerintahan. Ini loh, bisa menimbulkan kegaduhan loh. Karena masalahnya bukan mencari kebenaran, ya. Ini udah menimbulkan kegaduhan itu gitu, ya. Dan jelas ini adalah sorry to say kau bilang, ini ada kebencian di musuh kebenaran. Tapi kan tadi dikatakan bahwa dasarnya peneliti. Itu pertanyaan saya yang menggelitik buat saya. Dr. Tifa adalah pengagum Jokowi. Saya belum lihat itu ada record mengatakan itu. Ya, secara psikologis ya, secara psikologis aja kalau kita lihat. Artinya dia dulu memilih Jokowi. Nah, kalau dia memilih Jokowi itu sah-sah saja, karena kita tidak tahu karena dia yang coblos, ya kan? Apakah dalam secara recordnya dia, katakanlah di depan publik misalnya, ada di YouTube-nya, saya pendukung Jokowi, nah, itu data, bukan katanya, ya kan? Ini kan caranya bagaimana, inilah cara politik itu ya, jalur-jalur politik untuk bisa bagaimana bermain playing victim ya, bagaimana coba sebagai hero. Ini yang saya lihat, makanya saya bilang tadi, jangan-jangan ada sesuatu dalam psikologisnya ini. Kan begitu. Dia seorang dokter, ya, dokter umum, ya. Kemudian juga apakah S2-nya itu relevan juga kedokterannya, ya kan? Dengan S3-nya misalnya, kenapa tiba-tiba jadi penyidik? Tapi kan wajar aja Bang, karena kan Dr. Tifa ini kan dari satu universitas yang sama, mungkin saja mengetahui kegiatan atau seperti apa begitu? Aduh, ini jarak kan jauh dia lulusan tahun berapa gitu kan, Pak Jokowi tahun berapa gitu. Kalau Kagama saya akui, kalau Kagama pasti dia anggota dari Kagama, keluarga alumni Gajah Mada ya kan. Tapi kan dalam kontestasi itu kan ada dua ini, ada Pak Ganjar dari Kagama ya kan, ada Anies Baswedan dari Kagama ya. Apakah dia milih Prabowo? Kan enggak. Udah pasti tuh, kiri atau kanan, kan begitu ya. Nah, kenapa dikaitkan dengan Pak Jokowi misalnya? Ya ini saya bilang, waktu dulu saya katakan ada tiga kelompok ini. Ya salah satunya ya, itulah yang ada gitu. Ya, Pak Herman. Sudah 2, ijazah sudah dinyatakan, artinya sudah diteliti oleh Puslapor Bareskrim, asli. Bukan asli, identik. Ya. KKN sudah dipaparkan kemarin. Apalagi yang akan dilakukan oleh tim Roy Suryo CS untuk kemudian membuktikan bahwa ini ijazah palsu gitu dari Pak Jokowi. Ya itu saya bilang tadi bahwa ijazah aslinya, ya aslinya itu sampai detik ini itu belum pernah diperlihatkan, ya. Yang dipamer oleh Mabes Polri kemarin itu fotokopinya. Nah, bawa yang aslinya itu gitu loh. Apakah dengan membawa yang asli akan selesai, Pak? Saya pikir selesai itu. Selesai itu. Kalau aslinya dimunculkan. Kenapa selesai? Dengan hanya melihat aslinya. Di situ kan kelihatan
kelihatan kasat mata. Itu bisa ditebak kok itu asli atau palsu. Apalagi itu dibawa forum sidang perdata yang ada sekarang di Surakarta maupun di Pengadilan Negeri Sleman. Bawa aja aslinya, pengacaranya Jokowi bawa aja aslinya itu. Atau bawa aja ke Mabes Polri untuk laprim ulang kemarin, aslinya itu. Nah, kenapa yang jadi pertanyaan kita sekarang, kenapa itu tidak pernah dimunculkan asli itu? Itu yang jadi masalah sekarang, menjadi tanda tanya besar para peneliti-peneliti ini gitu loh. Tapi kan tadi juga kalau mendengar dari pernyataan Pak Susno ketika penyelidikan juga tidak mungkin dilakukan secara terbuka. Ya, Bang Herman. Loh, tadi kan terakhir dia bilang bisa-bisa aja, boleh-boleh juga. Jika ada kesepakatan dari dua belah pihak. Ini SP2HP yang sudah dikeluarkan oleh Kabar Reskrim, kasusnya Ijas Gobi ini, atas itu udah perintah untuk melakukan laprim ulang. Oke. Dan ada statement Kapolri setuju untuk melakukan penyelidikan secara terbuka. Oke, berarti harapannya akan dilakukan lagi Iya, sudah laprim ada. ulang. Itu udah ada SP2HP-nya, ada surat kita TPO udah terima itu. Oke, terakhir tanggapannya Bang Aswan. Ya, kalau Pak Kapolri sudah mengatakan kalau itu akan dicek ulang lagi, itu kan akan mengundang dari pihak eksternal, ya kan? Ini secara hukum itu. Nah, proses yang berjalan di Polda Metro Jaya tetap berjalan, ya kan? Sudah dalam masih penyelidikan, ya, mengumpulkan data-data, ya, dan semuanya. Dan memang dari tim kuasa hukum Pak Jokowi untuk meminta dilanjutkan ke tim penyidikan secepatnya. Karena apa? Ini sudah bola liar yang kemana-mana. Ya, yang Menguras sehingganya energi. itu, makanya Pak Jokowi kan pernah mengatakan nanti ijazah saya, kemudian skripsi, ntar surat tanah saya, ya, SIM Akte saya, kelahiran. KTP saya, akte kelahiran saya. Kan sudah jelas Pak Herman tadi, ini akan main jangka panjang nih, ya kan? Ini jelas gitu loh. Tadi kan Mbak Andi mengatakan, Bukan kan sudah jangan- selesai. Tadi Pak Herman itu mengatakan kalau sudah prosedur hukum ditunjukkan, aja. sudah ditunjukkan, udah selesai. Tapi kalau dari konteks pembicaraan ini, ya, kok ini panjang, nggak mungkin yang ditunjukkan itu selesai gitu loh. Tunggulah dari Polda Metro Jaya hasil penyelidikan beliau ini kan sedang ngecek nih sampai ke SMA 6 ya, ke UGM ya, ada 6 LP yang dijadikan satu biar fokus dan konsentrasinya full dalam melakukan penyelidikan itu dan naikkan ke tahap penyidikan. Baik. Terima kasih Bang Adi Aswan untuk penjelasannya. Bang Herwan Kadir untuk waktunya pada pagi hari ini. Semoga Terima juga kasih. fisik-fisik tetap terjaga karena mengingat Masih bakal fisiknya terus ya. Permainan panjang, jangka kalau panjang bola liar begitu. berarti masih panjang ya. Iya. Oke, terima kasih Bang Aswan, Pak Herman. Sekali lagi terima kasih Bang Andi Aswan dan juga Bang Herwan. Iya. Pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi segmen selanjutnya kami akan kembali membahas salah satu perbincangan yang juga hangat. Apa Andi Kumala? Ya, serangan rudal Iran menghantam Tel Aviv dan wilayah selatan Israel pada Kamis pagi. Pembincangannya kami hadirkan usai jeda. Nah, ini lebih panas juga nih. Sama-sama panas ini ya.